Orang-orang yang jatuh buka mekanisnya. Cepat buka mekanismenya. Wanita lembut pendek itu berteriak sekuat tenaga. Organ Taniguchi segera dibuka. Sejumlah besar lubang panah gelap muncul di dinding lembah di kedua sisi, padat sebanyak ribuan. Murid Hongyangu segera teliti, luncurkan teriak wanita berambut pendek itu, namun ketika suara itu jatuh, tidak ada panah yang ditembakkan dari lubang panah. Apa? Wanita berambut pendek itu tercengang. Sebelum dia bisa bereaksi, Yuansing bergegas maju dan menampar perutnya. Wanita berambut pendek itu memuntahkan darah, terbang mundur dan jatuh ke tanah tanpa bergerak. Ekspresi dunia berubah. Organisasimu di Hongyangu telah lama dibohol oleh master sekte kami. Sebelum kami datang, kami diam-diam telah menyusup ke dalam organisasi dan menghancurkannya. Organisasimu tidak berguna. Yuansing berteriak. Ketika murid-murid Hongyangu mendengar ini, mereka sangat putus asa. Bajingan, sekelompok badut melompat di atas balok. Beraninya mereka datang ke Hongyanguku untuk membuat masalah. Hari ini kalian semua akan mati di sini. Pada saat ini, suara keras dan marah keluar. Lalu aku melihat seseorang yang mengenakan kain kasa putih seperti peri bergegas keluar dari lembah, membunuh Yuansing. Pengunjung memiliki aura yang luar biasa dan kekuatannya luar biasa, dan itu adalah serangan seperti badai terhadap primordial star. Namun, Yuansing bukanlah generasi biasa. Sebagai penatua tertinggi dari Sekte Kaisar Timur, kekuatannya bisa dikatakan paling kuat di pihak Yang Hua kecuali Damar. Bagaimana dia bisa dikalahkan dengan mudah? Keduanya membuat lukisan gerak sebelum mereka berpisah. Ketika sosok itu menetap, orang dapat melihat dengan jelas bahwa orang yang datang adalah Scientist of Hongyangu, My Lady of Scientist. Semua orang berseru dengan gembira, namun dia mendengar wajah gadis kecil itu tertutup es dan berteriak dengan keras, hari ini pasti menjadi malapetaka Hongyangu. Kita akan bersatu dan bertarung sampai mati, lindungi Hongyangu, usir bandit ini. Hongyangu semua berteriak dan kemudian bergegas maju serempak. Sebuah perang pecah antara kedua belah pihak di Taniguchi dan pertarungan itu gelap dan gelap. Namun, bukan hanya lembah Hongyan yang mendidih. Kutu buku. Suara tidak normal keluar. Kapten adjudikasi yang duduk di meja minum teh mengerutkan kening dan melihat ke arah meja kopi. Saya melihat retakan tiba-tiba muncul di teko di atas. Retakan itu tidak bisa dijelaskan dan kapten penguasa itu mengejutkan. Untuk beberapa alasan, dia memiliki firasat yang tidak menyenangkan. Tapi aku tidak tahu dari mana perasaan itu berasal. Kapten, seorang juri datang dan menghela napas sedikit. Berapa lama kita harus tinggal di sini? Saat ini kalian masih terluka parah, jadi Anda bisa tinggal di sini untuk perawatan. Saya tidak yakin apakah Dokter Damar punya. Aku tidak meracunimu. Jika aku meracunimu, maka aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku harus bertanggung jawab atas keselamatanmu, jadi harap tunggu dengan sabar, kata Kapten Jukman dengan kosong. Hakim menggelengkan kepalanya diam-diam dan tidak mengatakan apa-apa. Kapten pengadilan meminum teh dalam cangkir teh, berpikir sejenak dan berkata, hitung waktu ekskomunikasi, seharusnya memasuki Jiangsan. Dikucilkan, mata hakim berbinar sibuk, dia bertanya, Kapten, apakah menurutmu ekskomunikasi akan mengetahui bahwa kita dipenjara oleh Dokter Damar? Jika demikian, kita bisa diselamatkan. Dokter Damar ini sangat licik dalam pekerjaannya. Jadi telepon aku kali ini menghukum guru lembah Konfusius. Saya pikir ini untuk membuat penyebaran lengkap. Sulit untuk mengungkapkan kebenaran, Kapten penguasa berkata dengan suara rendah. Juri sedikit kecewa, namun bagaimanapun itu adalah ekskomunikasi. Pemimpin ekskomunikasi adalah eksistensi super yang sebanding dengan yang lain. Meskipun Dokter Damar licik, dia masih terlalu muda. Saya pikir di depannya Dokter Damar mungkin tidak dapat melakukannya untuk menyembunyikannya.
Dia melihatnya dengan matanya yang tajam. Kapten Jukman berkata lagi, "Kapten, lalu maksudmu ekskomunikasi akan segera datang untuk menyelamatkan kita? Ini belum tentu. Kenapa?" "Karena kita sekarang setara dengan Sandera. Bahkan jika ekskomunikasi mengetahui, dia pasti tidak akan menyerang dengan santai. Aku berharap mereka pasti akan melakukan penyelidikan dan membuat pengaturan. Bagaimanapun, selama Lindsay jenius dokter berhubungan dengan orang dewasa yang dikucilkan, dan kita tidak jatuh dari sini," kata kapten yang berkuasa. "Jadi kapten, Anda setuju untuk mengajukan ekskomunikasi kepada atasan untuk Dr. Damar. Tetapi juga untuk membiarkan ekskomunikasi menyelamatkan kita dari pergi." Hakim berkata dengan mata cerah, "Ada faktor ini." Kapten Jukman tersenyum ringan. "Bagus, sangat bagus. Juri itu cukup bersemangat. Saya pikir dengan kekuatan Dr. Damar sama sekali tidak mungkin untuk bersaing dengan ekskomunikasi. Kapten kita diselamatkan." "Jangan terlalu senang. Saya sekarang terutama khawatir tentang luka-luka Anda." Kapten Jukman menggelengkan kepalanya. "Kapten, kita tidak akan menghalangi. Jangan berbicara omong kosong, aku punya rencana sendiri. Ketika orang dewasa yang dikucilkan menangkap Damar, aku akan bernegosiasi dengannya dan membiarkan dia menyembuhkanmu." Kapten yang berkuasa Sen berkata, Juri mengangguk diam-diam, matanya bersinar dan dia sangat bersemangat. Menurutnya hanya masalah waktu sebelum Dr. Damar ditangkap. Bagaimanapun itu adalah ekskomunikasi yang berada di atas mereka. Namun pada saat ini tiba-tiba terdengar suara langkah kaki tergesa-gesa di luar pintu. Segera setelah itu beberapa sosok memasuki rumah. "Tuan Sutian." Kapten Jukman mengerutkan kening dan segera mengenali pemimpinnya. Tapi sosok di belakang Sutian membuatnya sangat akrab. Kapten Jukman mau tak mau melihatnya, namun hanya setelah beberapa pandangan Kapten Jukman tiba-tiba berdiri dari kursi dan menatap sosok itu dengan kaget. Matanya begitu besar sehingga seolah-olah jatuh dari rongga. "Apakah Anda ekskomunikasi?" gumam Kapten Jukman. Ekskomunikator, juri di sebelahnya sangat gembira menatap gadis itu dan berkata dengan penuh semangat, "Kapten, ekskomunikasi telah datang untuk menyelamatkan kita. Hebat, haha." Kapten juri juga bingung. Gadis pada saat ini dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun gadis itu juga memandang mereka dengan datar, seolah-olah sangat terkejut dan butuh waktu lama sebelum dia membuka mulutnya. Apakah Anda penghakiman kiamat?" "Ya, tuanku, Anda adalah kapten penghakiman buru-buru," berkata. Gadis itu mengerut bibir bawahnya tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam sekejap kapten penghakiman sangat terkejut sehingga dia hampir jatuh ke tanah. "Aku tertangkap setelah waktu yang lama," gadis itu berkata perlahan. Semua anggota tim penghakiman kiamat disambar petir. Jalan gunung yang kasar. Ambulans berbelok ke depan karena jalan yang tidak rata. Ambulans melaju sangat lambat. Setelah berjalan begitu goyah selama setengah jam, mobil berhenti di depan anak tangga yang panjang. Tangga ini tidak ada ujungnya dan menanjak seolah-olah memasuki langit. Ini seperti tangga ke langit. Orang-orang turun dari mobil dan semua melihat ke arah tangga. Semua terkejut. "Aku tidak menyangka ada tempat seperti itu di tanah tak bertuan di ujung Gunung Kunlun." Jiwen yang menemaninya berkata dengan ekspresi terkejut. "Jika bukan karena Nona Liu Rusi yang memimpin, tidak mungkin orang biasa menemukan tempat seperti itu." "Nona Liu, tempat apa ini?" Orang-orang yang menemaninya dipenuhi dengan emosi. Namun sebelum Lin Rosi dapat berbicara, sebuah suara tua keluar. "Tempat ini disebut Changseng Tiangong. Ini tidak dapat diakses oleh orang biasa jika Anda tidak dalam seni bela diri. Jangan terus bertanya tentang segala sesuatu di sini. Jika tidak, maka tidak akan menguntungkan salah satu dari Anda." Suara ini menarik perhatian semua orang. "Lihat."
Semua orang buru-buru melihat sekeliling hanya untuk menemukan bahwa seorang wanita tua dengan rambut putih polos berdiri di pintu masuk tangga di beberapa titik. Ibu Wen. Lin Rosi dengan gembira berlari ke depan dan menopang lengan lelaki tua itu. Dia cukup bersemangat, saya sudah lama tidak melihat ibu mertua saya. Tetapi saya tidak berharap dia baik-baik saja, Rosi lega. Kamu gadis kecil, mulutnya masih sangat manis. Ini benar-benar manis. Wanita tua itu tersenyum dan berkata, bagaimana? Apakah nenekmu baik-baik saja? Katakan pada nenek Hongfu, nenek baik-baik saja, kata Liu Rosi. Itu bagus. Wanita tua itu melirik ambulans lalu ke Liu Rosi dan tersenyum. Gadis, jika tidak apa-apa bawa pergi orang-orang ini dengan cepat. Jika kamu memberitahu orang-orang yang di atas, begitu kamu marah, gunung terguncang di tempat. Liu Rosi mendengar suara itu seolah memikirkan sesuatu yang mengerikan, wajahnya mau tak mau memutih. Tetapi dia tidak mundur, dia menjadi tenang dan berkata dengan suara rendah, Ibu Wen, saya mengerti semua ini, tetapi saya memiliki sesuatu yang penting hari ini, izinkan saya naik gunung dan memasuki istana. Dan bertanya untuk melihat semua tetua. Gadis, aturan Anda semua harus mengerti bahwa orang yang bukan dari istana panjang umur surgawi tidak dapat menginjak tangga umur panjang. Jika tidak peduli siapa mereka, kaki mereka akan dipotong pergi dan jika kamu membawa orang luar ke istana itu akan menyakitinya. Nenek Wen berkata dengan ringan. Rosi mengerti bahwa Rosi sebenarnya bukan orang luar, tapi murid istana surgawi ini. Liu Rosi berkata dengan tergesa-gesa. Murid Tianggou, siapa? Damar. Meskipun ada banyak murid Tianggong yang ingat namanya, saya belum pernah mendengar tentang orang ini. Nenek Wen mengerutkan kening. Liu Rosi ragu-ragu dan berkata dengan suara rendah, laporkan kepada Nenek Wen. Damar, dia adalah kelompok murid yang diusir. Apa? Wajah Nenek Wen berubah seketika. Insiden 5 racun yang sekelompok murid. Tuan Wen, nama Damar juga muncul di sana ketika dia direhabilitasi dan dianiaya. Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kedua tuan itu tertulis dengan jelas. Liu Rosi berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun begitu, banyak orang di Tianggong masih membenci mereka yang terlibat dalam masalah ini. Anda tahu masalah itu memiliki dampak yang besar. Nenek Wen menggelengkan kepalanya. Liu Rosi mengerutkan bibir bawahnya, tidak tahu bagaimana menjawab. Ada apa dengannya? Nenek Wen tidak tahan lagi dan bertanya. Liu Rosi buru-buru meminta Ji Wen untuk mengangkat Damar dari mobil. Nenek Wen melihatnya, wajah tuanya sangat pucat. Pada saat ini tubuh Damar hampir hitam pekat dan kulitnya yang hitam pekat tampaknya mengeliat. Jadi dia sangat berhati-hati. Dia menutup matanya erat-erat dan itu sangat menyakitkan. Dia sudah tidak sadarkan diri dan dia hanya menghela napas lega yang sepertinya pecah setiap saat. Racun hidup, seru Nenek Wen. Tuan Wen, hanya para tetua kuil Changsen di dunia ini yang bisa menyelamatkan Damar. Tolong, biarkan aku membawanya. Liu Rosi sibuk memohon, matanya memerah, matanya penuh air mata, dia sangat menyedihkan. Nenek Wen menghela napas, sepertinya orang ini sangat penting bagimu, itu saja. Nak, kamu bisa naik. Tetapi saya tidak berpikir para tetua Tianggong akan merawat mereka. Jika mereka menolak untuk dirawat, Anda tidak boleh memintanya. Jika tidak, satu-satunya yang akan menyakiti Anda adalah diri Anda sendiri. Ibu mertua, saya mengerti aturannya. Liu Rosi mengangguk ringan. Pergi. Wanita tua itu melangkah ke samping. Liu Rosi segera menggendong Damar dan punggungnya dan berjalan menuju tangga panjang. Nona Liu, saya akan membantu Anda. Ji Wen buru-buru melangkah maju untuk membantu, tapi dia baru mendekati tangga ledakan. Wanita tua itu menendangnya langsung di perut. Ji Wen berguling langsung ke tanah selama lebih dari 10 putaran. Dan baru saja berhenti, kepalanya berdarah dan dia sangat malu. Dan benih di kepalanya berlumuran darah. Pengacara Ji, semua orang bergegas untuk membantu. Saya baru saja mendengar wanita tua itu berteriak. Dikatakan bahwa orang luar tidak diizinkan masuk ke istana panjang umur surgawi. Apakah Anda semua tuli? Keluar dari sini, jika tidak, jangan salahkan wanita tua itu karena membunuh saya. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dunia berubah.
Liorosi menoleh dan berkata, "Semuanya kembalilah, saya adalah murid Tianggong dan Dr. Damar telah tinggal di Tianggong sebelumnya. Jadi kita bisa naik. Serahkan saja sisanya kepada saya, Anda tidak perlu khawatir." Tidak heran Dr. Damar meminta Nona Liu untuk membantu, sepertinya aku ceroboh. Jiwen menutupi kepalanya dan berkata, tetapi dia tidak marah. Dia tahu siapa wanita tua ini. "Tuan Ji, cepat dan ganti pakaian. Saya punya ponsel. Jika Damar lebih baik, saya akan mengirimi Anda pesan." Liorosi menggertakkan giginya dan berjalan menuju tangga panjang. Dia juga seorang dokter, bukan seniman bela diri. Dia tidak pernah belajar seni bela diri apapun, jadi dia tidak terlalu kuat. Sangat sulit bagi Damar yang membawa lebih 100 pon untuk menaiki tangga ini. Dia mengenakan sarung tangan dan terlindungi dengan baik. Tetapi setiap langkah yang dia ambil membuatnya berkeringat deras. Saya takut jika saya naik ke atas, saya khawatir saya tidak akan lelah dan turun. Tapi Liorosi menggertakkan gigi peraknya dan bersikeras. Tidak melepaskan sama sekali, butuh 1 jam penuh baginya mencapai tangga setengah. Istirahat, istirahat. Turun pada saat ini suara samar datang dari telingaku. Liorosi yang berkeringat menoleh dan Damar yang angkat bicara. "Saudara Lin, tidak apa-apa. Saya akan segera ke sana ketika senior besar datang untuk menyelamatkan Anda. Anda akan baik-baik saja." Liorosi tersenyum dan terus bergerak maju. Tapi pada saat ini, 2 sosok mendekat, satu laki-laki dan satu perempuan. Berpakaian putih dengan rambut panjang berkibar. Seperti peri, dia berbicara dan tertawa sepanjang jalan. Mereka segera melihat Liorosi yang sedang menaiki tangga dan mata mereka cukup tercengang pada awalnya. Tetapi kemudian mereka berubah menjadi kesombongan dan tawa. "Berhenti." Pria itu yang pertama angkat bicara. Liorosi buru-buru menurunkan Damar dan membungkuk pada mereka berdua. "Halo, 2 saudara laki-laki dan perempuan. Siapa kamu? Saya belum pernah bertemu sebelumnya," tanya pria itu. Adik perempuan Liorosi adalah murid dari nama Tianggong. Liorosi berkata dengan tergesa-gesa. "Dinamakan murid." Pria itu tersenyum menghina. "Aku tahu namanya." Wanita di sebelahnya melirik Damar dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Ada apa dengannya?" "Dia diracuni dan saudari juniornya ingin didetoksifikasi. Apakah dia juga murid Tianggong? Ini benarkah?" "Begitu, benarkah? Kenapa aku tidak melihat orang ini?" tanya wanita itu tegas. Liorosi ragu-ragu sejenak lalu berkata dengan suara rendah, "Melapor ke kakak senior, dia dulu dan kemudian dikeluarkan dari sekolah Istana Surgawi." "Apa?" Wanita itu marah dan menampar Liorosi secara langsung. Terkunci, sebuah tamparan keras terdengar. Jejak telapak tangan merah cerah muncul di wajah Liorosi yang halus dan cerah, dan dia hampir kehilangan pijakan sehingga dia tidak jatuh dari tangga. Dia menutupi wajahnya, marah dan marah. Dia ingin menanyai pihak lain, tetapi setelah memikirkannya, di mana tempat ini, dia menahan dan menundukkan kepalanya. "Kakak perempuan, tenang. Murid ini diusir oleh Tianggong. Dia adalah korban dari insiden 5 racun." "Apa? Insiden 5 racun?" Faktanya, Liorosi tidak tahu banyak tentang insiden 5 racun. Karena ketika kejadian ini terjadi, dia baru berusia 12 tahun. Tetapi dia tahu keseriusan kejadian ini. Pada saat itu dapat dikatakan bahwa seluruh Tianggong terguncang. Masalah ini diselidiki oleh 2 tetua Tianggong. Dikatakan bahwa penyelidikan itu memakan waktu 1 tahun penuh sebelum hasilnya diperoleh. Pada saat itu Damar muda baru saja bergabung dengan Chang Sheng Tianggong. Tidak lama setelah dia memasuki istana, insiden 5 racun terjadi yang menyebabkan pengusirannya. Meskipun dia kemudian direhabilitasi, hasil penyelidikan membuktikan bahwa dia tidak memiliki apa-apa hubungannya dengan insiden 5 racun dan bisa diusir setelah meninggalkan Chang Sheng Tianggong. Tianggong tidak berniat mengingatnya. Damar sebenarnya sudah lama tahu bahwa Liorosi berasal dari istana panjang umur Tianggong. Bahkan ibu mertuanya raja pengobatan provinsi Huaitian. Teknik penerapan akupuntur dan pengobatan oleh mereka berdua sangat mirip dengan Tianggong. Oleh karena itu Damar berani menggunakan teknik puncak tanpa tanding, karena hanya istana panjang umur surgawi di dunia ini yang dapat menghilangkan racun hidup yang dibawa oleh teknik puncak tanpa tanding.
Jadi Damar menyapa Liorosi lebih awal dan memintanya untuk membawanya ke istana panjang umur surgawi. Kakak perempuan saudara laki-laki junior ini bernama Damar. Dia adalah salah satu dari orang-orang yang telah dibenarkan oleh kedua tetua. Dia datang ke sini untuk meminta para tetua untuk membantunya. Dia juga meminta kedua saudara laki-laki dan perempuan itu untuk mengizinkan saya mengambil dia. Liorosi berkata dengan suara rendah, benarkah? Keduanya saling memandang dan mengerutkan kening. Jadi dia bukan murid Tianggong saya sekarang kan? Kata pria itu. Ini, ya, Liorosi ragu-ragu dan berbisik. Lalu kenapa kamu baru saja membohongi kami? Kamu bilang begitu. Wanita itu meminum lagi dengan keras. Kakak senior aku, maafkan aku. Liorosi tidak tahu harus menjawab apa. Murid yang dikeluarkan, murid bernama. Beraninya kamu menipu kami. Kamu tidak terlalu berani. Saya pikir Anda jelas tidak memiliki kami di mata Anda. Wanita itu mendengus lagi dan lagi. Kakak perempuan, aku jelas tidak bermaksud begitu. Kamu salah paham. Liorosi buru-buru menjelaskan. Kesalahpahaman. Oke, saya akan menganggapnya sebagai kesalahpahaman. Tapi Anda telah menunda kami begitu banyak waktu. Bukankah Anda harus mengganti kerugiannya? Wanita itu mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, Liorosi akhirnya mengerti mengapa keduanya mempersulitnya. Secara emosional, mereka ingin mendapatkan keuntungan dari diri mereka sendiri. Kakak dan kakak, saya datang terburu-buru dan saya tidak membawa apa-apa. Kata Liorosi buru-buru. Namamu Liorosi kan? Wanita itu bertanya dengan dingin. Ya? Apakah nenek Anda Raja Kedokteran Provinsi Huaitian? Ya, kakak senior mengenal nenek saya. Oh, saya baru saja mendengarnya Raja Kedokteran. Dihormati di dunia, bukan apa-apa di istana surgawi kita. Tetapi saudarimu Daliuro, karena nenekmu adalah raja pengobatan, mengapa kamu tidak memiliki barang-barang bagus untukmu? Keluarkan bayar kami kompensasi dan kamu bisa naik, kata wanita itu dengan tidak sabar. Kakak perempuan, aku benar-benar tidak punya. Liorosi ingin menangis tanpa air mata. Bajingan, wanita itu menampar Liorosi dengan keras lagi. Liorosi tanpa sadar ingin menghindar tetapi sudah terlambat, terkunci. Sebuah tamparan keras terdengar. Kali ini tamparannya jatuh lebih kuat dari sebelumnya. Liorosi langsung berdarah dari sudut mulutnya, jatuh ke tanah dan berguling. Beberapa langkah untuknya, dia meraih sudut langkah tepat waktu dan tidak terus berguling ke bawah. Jika tidak, dia akan berguling sepanjang jalan menuruni tangga dan dia tidak akan jatuh hidup-hidup mati. Dia berdarah dari dahi, rambutnya berantakan dan dia sangat malu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pria dan wanita itu dengan marah. Liorosi, kamu hanya seorang murid bernama. Tidak ada seorang pun di Tianggong yang peduli. Dengar, segera keluar dengan anjing mati ini. Kalau tidak, wanita tua itu ingin kamu terlihat baik. Wanita itu berteriak. Wajah Liorosi berubah seketika. Liu Junior Sister, kakak perempuanmu tidak terlalu pemarah. Jangan tersinggung, cepatlah. Jangan membuat masalah pada Tianggong. Kamu adalah seorang murid yang pergi ke sini untuk mencari perawatan medis. Bukankah menyenangkan untuk meminta dirimu sendiri? Pria itu juga tertawa dan berkata sama sekali tidak ada simpati sama sekali. Ada ribuan kemarahan di hati Liorosi, tapi dia tidak marah. Sebaliknya dia mengambil langkah menaiki tangga dan berdiri di sana sejenak. Tiba-tiba dia menengkuk kulitnya dan langsung berlutut di keduanya terkejut. Liorosi langsung menjatuhkan dahinya ke tanah. Kakak-kakak, tolong biarkan aku naik. Ini mereka berdua terlihat tidak wajar. Melihat ini, Liorosi membanting kepalanya ke tanah lagi. Kakak dan saudari senior, saya mohon. Saudari junior Liu, Anda tidak harus melakukan ini untuk kami. Kami tidak punya niat lain. Pria itu ragu-ragu dan ingin mengatakan sesuatu. Sebaliknya, wanita itu bersenandung dan berkata, oke, saudari muda Liu, Anda sangat mampu dan bagus. Anda dapat bersujud 100 kali untuk saya sekarang dan saya akan membiarkan Anda naik. Bagaimana? Liorosi mendengar suara itu dan buru-buru menatap wanita itu. Kakak senior, apakah ini benar? Tentu saja. Wanita itu mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Liorosi segera membanting kepalanya ke tanah. Ledakan. Berulang-ulang, langkah-langkah telah ternoda
darah dengan darah. Wajah putih dan cantik Liorosi juga berlumuran darah dan terengah-engah, dan dia sudah berputar dan dia tidak sadarkan diri. Tetapi didorong oleh keinginannya, dia tidak menyerah dan terus membanting kepalanya ke tanah. 78, 79, 80, teriaknya lemah. Saya tidak tahu apakah saya berteriak dengan benar, tapi saya mengulangi tindakan ini secara mekanis berulang kali. Pria dan wanita di tangga benar-benar terpana. Adik perempuan, apakah kita bertindak terlalu jauh? Pria itu sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah, aku hanya ingin mempermainkan jalang kecil ini dan membiarkannya mundur, tapi aku tidak menyangka jalang kecil ini begitu keras kepala, kata wanita itu tidak puas. Sudah selesai. Suster Junior, hampir selesai. Jika kita terus seperti ini, aku khawatir itu tidak akan membunuh orang. Jika orang mati di tangan umur panjang, kita tidak bisa berjalan-jalan. Suruh dia berhenti, ucap pria itu dengan serius. Wanita itu mengangguk dan segera berteriak, cukup, berhenti, mengetuk. Liorosi berhenti tetapi tubuhnya sedikit bergoyang dan dia berlutut. Dia mengangkat matanya yang kabur dan menatap wanita itu. Terima kasih kakak senior. Kemudian dia terhuyung-huyung dan pergi untuk membawa damar. Mau kemana? Tanya wanita itu. Kakak senior saya di istana surgawi, kata Liorosi lemah. Masuk ke istana surgawi, memasuki istana surgawi apa? Kamu segera bawa dia turun, teriak wanita itu. Apa? Liorosi tidak bisa mempercayainya. Kakak perempuan, bukankah kamu baru saja membiarkan kami naik? Telinga mana yang kamu dengar bahwa aku memintamu untuk naik? Aku menyuruhmu untuk bersujud 100 kali sebelum naik, tetapi kamu tidak membuat 100 countdown. Jadi kamu tidak diizinkan untuk naik. Keluar dari sini, teriak wanita itu. Liorosi terkejut, matanya melebar dan dia menatap wanita itu dengan tidak percaya. Kakak, kau jangan pergi. Wanita tua itu akan memukulmu. Wanita itu sangat marah sehingga dia ingin melakukannya. Liorosi tidak tahan lagi. Baru kemudian dia mengerti bahwa sejak keduanya meminta keuntungan, mereka tidak pernah berencana untuk membiarkan dirinya memasuki istana. Lagi pula reputasi mereka akan buruk jika dia membicarakan hal seperti itu. Setelah memasuki istana, oleh karena itu mereka akan menjauhkan Liorosi dan Damar dari istana bagaimanapun caranya. Hati Liorosi penuh dengan kebencian dan dia berharap dia bisa melakukannya sekarang. Tapi dia bukan seniman bela diri dan dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan dari keduanya. Dan jika Anda benar-benar membuat masalah dengan mereka, saya khawatir Anda bahkan tidak ingin memasuki istana surgawi dalam kehidupan ini. Karena keduanya harus menjadi murid resmi, bagaimana dia bisa bersaing dengan murid formal? Ketika dia adalah murid tingkat pemula dan murid yang telah dikeluarkan dari divisi. Jika segalanya menjadi lebih besar, Tianggong pasti akan menyukai murid resmi. Bagaimana melakukannya? Bagaimana melakukan? Tangan kecil Liorosi terjepit erat. Pada akhirnya dia memilih cara yang paling bodoh. Dan dia berlutut lagi dan bersujud kepada mereka berdua lagi. 2 kali, 3 kali. Setiap suara keras kepala kontau berdarah. Darah berceceran. Dia hanya bisa mengandalkan ketulusannya untuk mengesankan keduanya. Benar saja keduanya tercengang. Mereka semua menatap Liorosi dengan mata terbelalak. Mereka tidak menyangka Liorosi begitu teguh dan gigih. Adik perempuan, kenapa kamu? Kenapa? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Jika saya pergi, kakak Damar pasti akan mati. Saya mohon kedua saudara laki-laki dan perempuan untuk mengasihani saya dan kasihan pada saudara muda Lin. Mari kita pergi ke sana ketika saudara Lin sembuh. Kami pasti akan berterima kasih kepada keduanya, aku mohon. Kata Liorosi dengan air mata berlinang dan bersujud. Kontau itu keras dan keras, lagi dan lagi, seolah-olah mengetuk hati mereka. Kali ini, bahkan wanita berhenti jahat. Itu tidak tahan, dia ragu-ragu dan melirik pria itu. Lupakan saja, biarkan dia naik. Jika dia mati di sini, kita akan mendapat masalah. Kata pria itu dengan suara terserak. Ini, oke, dengarkan kamu. Wanita itu mendengus dingin, sedikit menoleh ke samping dan berkata dengan dingin, ajak kekasihmu naik dan menghilang dari mataku. Ya, terima kasih kakak senior. Terima kasih kakak senior. Liorosi sangat bersemangat, berteriak lemah dan bangun dengan tergesa-gesa. Tapi saat dia berdiri, matanya tiba-tiba menjadi gelap dan dia pingsan. Damar menyaksikan sepanjang jalan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan dia juga tidak bisa mengatakan sepatah kata pun.
Pada saat ini dia masih bisa melihat atau mendengar beberapa hal secara samar. Dia sudah kuat dalam kekuatan. Saya khawatir setelah beberapa saat dia tidak akan bisa bertahan. Dia mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, tetapi kelopak matanya semakin berat. Dalam keputusasaan dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengangkat tangannya dan melemparkan ponselnya ke bawah tangga. Saya menggunakan semua kekuatan saya. Setelah membuang telepon Damar, akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan. Putus asa, putus asa, putus asa. Telepon meluncur langsung menuruni tangga yang curam. Keduanya saling melirik tetapi mereka tidak peduli. Mereka melihat kembali ke Leo Rossi yang pingsan dalam keadaan koma. Dengan ekspresi yang tidak wajar, kakak, sepertinya dia pingsan. Ini merepotkan. Apakah kita masih membawanya ke istana? Istana macam apa? Juga seorang murid bernama. Jika kita memberitahu orang-orang di Tianggong bahwa kitalah yang menggeretak tangan kita masih harus dihukum sedikit. Jangan merasa kasihan pada diri sendiri. Kalau begitu senior, apa maksudmu? Lupakan dia, langkah-langkah ini sangat panjang. Jika dia jatuh ke kematiannya, orang lain hanya akan berpikir bahwa dia berguling karena dia kehabisan kekuatan. Itu kecelakaan dan tidak ada apa-apanya hubungannya dengan kita. Oke, keduanya mendiskusikan sebentar dan segera mulai. Tetapi pada saat ini tangisan nyaring keluar. Ada apa? Dau yang terkejut itu bergidik dan mendongak hanya untuk menyadari bahwa Nenek Wen di kaki gunung yang muncul. Di tangannya ada ponsel rusak yang baru saja dijatuhkan Damar. Meskipun wanita tua itu sudah tua, dia berjalan seperti lalat dan dia melintasi 100 meter dalam beberapa detik dan segera mencapai ini. Melihat Leo Rossi terbaring dan tak sadarkan diri di tanah, Nenek Wen sangat marah. Ada apa? Tanyanya tegas. Ini Tuan Wen, kami tidak tahu. Keduanya melambaikan tangan dengan tergesa-gesa. Aku tidak tahu. Berhenti bicara omong kosong. Hanya kalian berdua di sini. Bagaimana kamu tidak tahu? Katakan, apakah kamu mempersulit gadis ini? Teriak Nenek Wen. Ini. Wanita itu membuka mulutnya, lidahnya tersimpul terburu-buru, tidak tahu harus menjawab apa. Itu adalah pria yang jenaka dan buru-buru berteriak. Tuan Wen, Anda salah menyalahkan kami. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan kami. Kami kebetulan keluar dari istana dan ketika kami sampai di sini, kami melihat junior ini, kakak pingsan di sini dan kami akan membawanya pergi. Selamatkan pintu guru. Saya tidak ingin Anda datang dan itu membuat Anda salah paham. Ibu mertua, kami bukan orang jahat. Nenek Wen mengerutkan kening. Dia di matanya menunjukkan kecurigaan, tetapi tidak ada bukti dan Damar dan Liu sama-sama pingsan saat ini. Jadi dia tidak bisa bertanya mengapa. Untuk amannya dia masih membuka mulutnya. Jika itu masalahnya, maka kalian berdua akan segera mengirim mereka berdua ke istana. Ya, ibu mertua. Pria itu menjawab dengan tergesa-gesa. Wanita itu enggan, tetapi pria itu mengedipkan mata karena ketidakberdayaan. Mereka berdua hanya bisa membawa satu orang di punggung mereka dan menuju kuil Changsang. Nenek Wen mengikuti dengan cermat dengan wanita tua yang sulit ini di sana. Mereka berdua tidak akan berani main-main. Keduanya telah berlatih seni bela diri dan keduanya adalah medis dan seni bela diri. Mereka sangat kuat dan berjalan seperti terbang. Hanya dalam beberapa menit mereka telah menempuh semua langkah umur panjang. Di ujung tangga adalah gerbang yang megah karena medan di sini sangat tinggi dan awan yang kabut mengambang di sekitar gerbang yang sama mengejutkan dengan gelombang surga. Apa yang terjadi? Di gunung sangat berisik. Nenek Wen, apa yang terjadi? Mengapa kamu bahkan naik gunung? Seorang diaken yang ditempatkan di gerbang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara terkejut. Oh, tidak apa-apa. Hanya saja anak ini diracuni. Gadis Liu Rossi membawanya ke istana surgawi, ingin meminta para tetua untuk merawat mereka. Anda membawa mereka dan memberitahu para tetua, kata Nenek Wen acuh tak acuh. Diracuni, Heido sangat menginspirasi. Jadi dia ingin diambil oleh para tetua. Racun hidup. Apa? Hidup? Racun hidup?
Damar merasa bahwa dia memiliki waktu yang sangat lama mimpi. Dia tidak bisa mengingat apapun di impiannya. Ketika dia bangun, dia sudah berbaring di aula yang megah pada saat ini. Tubuh bagian atasnya telanjang dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan jarum emas halus. Begitu padat sehingga kulit kepalanya bergetar. Dan ada banyak orang berdiri di sekelilingnya. Dilihat dari pakaian orang-orang ini, mereka semua harus menjadi murid. Apakah kamu sudah bangun? Suara acuh tak acuh terdengar di telinga Damar. Damar melihat ke arah sumber suara dan itu adalah seorang wanita cantik mengenakan pakaian cantik dengan penampilan anggun. Dia memegang rambutnya disanggul, memiliki cinabar di dahinya, fitur wajah halus, kulit putih susu, dan sosok yang sangat montok. Tetapi karena usianya, dia sudah bisa melihat kaki gagak kecil di sudut matanya. Damar mengenalnya, 5 tetua, teriaknya lemah. Namamu Damar, wanita cantik itu bertanya, ya, katakan padaku Damar, bagaimana kamu mengontrak racun hidup? Wanita cantik itu bertanya pada Sen. Damar tahu apa sifat racun hidup itu, dan begitu pula orang-orang kuil Changsen. Ini bukan racun yang bisa Anda bayangkan, pasti ada alasan unik untuk bisa diracuni seperti ini. Secara alami, Damar tidak berani berbicara tentang pemenjaraannya sebagai juri dan ekskomunikasi kiamat. Dia hanya bisa mengatakan bahwa dia sedang diburu oleh musuh. Dan dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik puncak yang tiada taranya. Kamu mengatakan bahwa kamu akan dapat menguasai teknik puncak yang tiada taranya. Bagaimana mungkin? Wanita cantik itu tiba-tiba tidak percaya, menggelengkan kepalanya dan berkata, teknik ini adalah teknik terlarang. Tidak dapat didesak jika Anda ingin. Saya tidak tahu seberapa keras kondisi untuk mengaktifkannya. Bahkan kami para tetua ini mungkin tidak dapat menggunakannya. Bagaimana Anda, seorang murid yang diusir dari istana surgawi, saya memiliki kemampuan seperti itu? Para tetua tidak percaya, maka Damar tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Kali ini saya hanya meminta para tetua untuk menyelamatkan Lin Yang, kata Damar dengan sungguh-sungguh. Sepertinya kamu mengerti aturan kuil Changsen kami, wanita cantik itu berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, tahu bahwa Changsen Tianggong tidak akan pernah menyelamatkan orang tanpa alasan. Kecuali ada alasan Anda tidak bisa menolak. Bagus. Anda tahu aturannya karena Anda pernah menjadi murid Changsen Tianggong saya. Jadi Anda bisa berbohong di sini dan terima inisial saya. Perawatan, tetapi kami tidak berencana untuk menyembuhkan Anda sepenuhnya. Karena itu akan memakan biaya terlalu banyak. 5 tuan, saya akan memberi Anda alasan yang tidak dapat Anda tolak. Apakah Anda bersedia bersumpah di depan para murid untuk menyembuhkanku? Damar Sen bertanya. Jika alasanmu benar-benar tak tertahankan, aku bisa membuat sumpah. Tetapi sebagai murid yang telah diusir dari pintu, alasan apa yang kamu miliki agar aku mendengarkanmu? Wu Jun berkata dengan acuh tak acuh. Damar terdiam beberapa saat lalu tiba-tiba mengangkat tangannya. 5 tetua, jika saya memberi Anda Tianggong, apakah Anda bersedia menyelamatkan saya? Apa? Tanya wanita cantik itu dengan pelan. Namun Damar mengangkat lengan bajunya. Untuk sesaat aula itu sunyi. Damar merobek kulit dari lengan baju dan di pergelangan tangan yang berdarah ada titik-titik cahaya yang bersinar. Titik-titik ini adalah darah dari roh yang jatuh, 10 tetes penuh. Ya, Damar tidak berani mengungkapkan semua 30 tetes darah spiritual karena dampaknya akan terlalu besar. 30 darah spiritual cukup untuk membuat siapapun memiliki pikiran jahat. Jika Damarjan menunjukkannya, dia mungkin akan membawa dirinya ke kematian. 10 tetes sudah cukup. Bahkan di istana panjang umur surgawi, kejutan yang diberikan 10 tetes darah spiritual ini kepada mereka benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Benar saja, semua orang di tempat kejadian langsung ketakutan. Orang-orang melebarkan mata mereka dan melihat pergelangan tangan Damar dengan tak percaya. Butuh beberapa saat untuk memperlambat 10 tetes darah spiritual. Wanita cantik itu juga sangat terkejut. Tapi bagaimanapun juga dia adalah yang mulia kuil Changsen. Dia mengambil beberapa langkah ke depan, meraih lengan Damar dan melihatnya sebentar. Sebelum dia berkata dengan sungguh-sungguh, Nak, dari mana kamu mendapatkan begitu banyak darah roh yang jatuh? Beberapa penatua menghargai murid mereka dan mereka mendapatkan begitu banyak spiritual darah. Damar berkata dengan sungguh-sungguh,
Kalau begitu kamu benar-benar pria yang beruntung. Wanita cantik itu mencibir, tapi aku tidak tahu apakah roh-roh yang jatuh ini dapat menyelamatkan nyawa para murid. Damar, ini bisa diselamatkan. Anda memberi saya darah terlebih dahulu dan saya akan menerapkan ke atas dan membiarkan para tetua memberikan bahan obat. Dan biarkan saya menyembuhkan Anda, kata wanita cantik itu. Ya, tolong lakukan seperti yang dikatakan para murid sebelumnya dan bersumpahlah di depan semua murid di sini, kata Damar. Menurutmu siapa dewa ini? Apa menurutmu aku akan membohongimu? Wanita cantik itu marah besar dan langsung berteriak. Pensiunkan amarahmu. Murid secara alami tidak tahu bahwa yang lebih tua tidak akan menipu muridnya. Muridnya seperti ini, aku hanya ingin yang lebih tua memberi ketenangan pikiran kepada muridnya. Damar tidak panik tetapi berkata dengan suara rendah, "Kamu bagus. Karena kamu mengatakan itu, dewa puas denganmu. Dewa bersumpah bahwa setelah kamu menyumbangkan 10 tetes darah spiritual, aku akan menyembuhkanmu di istana panjang umur surgawi. Jika kamu melanggar janjimu, dewa akan langit dan disambar petir dan itu akan jatuh ke mereka selamanya. Tidak baik mati." Setelah wanita yang cantik itu berkata, dia menoleh dan menatap Damar. "Apakah ini cukup?" "Terima kasih Tuan." Damar buru-buru berkata bahwa dia ke bawah untuk memulihkan diri. Wanita cantik itu berteriak dengan marah dan hendak membuang tangannya. "Hormat, tolong tunggu." Damar memanggil lagi. "Apa lagi?" tanya wanita cantik itu tak sabar. "Berani bertanya kepada para tetua, di mana murid Liu Roshi yang mendatangi saya sekarang?" Damar bertanya. "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Dia juga murid Tianggong saya. Bagaimana kita bisa memperlakukannya?" Wanita cantik itu berkata dengan kosong lalu pergi. Damar menghela napas lega. "Liu Roshi akan baik-baik saja selama tidak ada yang salah." Segera seseorang dari Changseng Tianggong datang untuk mengambil 10 tetes darah spiritual dari pergelangan tangan Damar dan membawanya ke ruang tamu untuk memulihkan diri. Karena darah roh Damar diperlakukan dengan cukup baik di sini dan dia secara khusus mengatur agar seorang murid mengurus kehidupan dan makanannya sehari-hari. "Damar, tolong pelan-pelan." Seorang gadis cantik mengenakan gaun balio dan kuncir kuda dengan hati-hati membantu Damar untuk duduk di halaman. Hari ini adalah hari kedua memasuki istana panjang umur surgawi. Racun cukup di tubuh Damar telah dikendalikan, tetapi jika dia ingin menghilangkan sepenuhnya, dia masih membutuhkan setidaknya 3 perawatan oleh para tetua. "Ini pasti tidak selesai dalam sebulan. Terima kasih." Damar duduk di kursi dengan susah payah berjemur di bawah sinar matahari yang hangat dan menghela napas lega. Gadis itu juga pergi membuat teh saudara Damar. Pada saat ini saudara yang jelas mendesak datang melihat Liu Roshi buru-buru berjalan ke halaman. Dan melihat Damar duduk di meja, dia langsung tersenyum. "Damar, senang kamu baik-baik saja. Ini seperti puisi." Damar juga tersenyum sedikit. Keduanya duduk dan mengobrol sebentar dan murid perempuan bernama Qiu Fan memasuki ruangan dengan penuh minat. "Roshi, terima kasih untukmu kali ini. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memasuki istana panjang umur surgawi." Damar tersenyum ringan. "Damar, sama-sama. Apakah lukamu lebih baik?" "Ini hanya beberapa luka kulit, tidak ada yang serius," Liu Roshi berkata sambil tersenyum. Senyum Damar berangsur-angsur mengeras dan ada semburan embun-embun beku di matanya. "Aku melihat semua yang terjadi hari itu. Jangan khawatir. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu," kata Damar dengan suara serak. "Masa lalu tidak penting," Liu Roshi tersenyum. "Belum lagi aku berencana meninggalkan istana hari ini dan kembali ke provinsi Huaitan. Berangkat hari ini." Damar sedikit terkejut. "Ya, nenek sedang tidak enak badan. Saya baru saja menerima telepon dan saya harus segera kembali. Saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda." Liu Roshi menyerahkan ponselnya dan berkata, "Damar, saya mendengar bahwa telepon Anda rusak. Anda harus menghubungi Jiang Shen. Anda dapat memasuki kartu telepon Anda ke telepon saya dan menggunakan terlebih dahulu. Saya akan kembali dan mengambil yang baru." Damar mengerutkan bibir bawahnya dan setelah beberapa saat dia berkata, "Terima kasih Roshi." "Sama-sama. Anda telah menyembuhkan luka-luka saya dan Anda dianggap sebagai darmawan saya. Saya hanya membayar Anda." Liu Roshi tersenyum. Damar menunjukkan senyum tak berdaya tahu bagaimana menjawab. Tapi saat ini, bang, pintu halaman ditendang terbuka tiba-tiba. Kemudian beberapa pria dan wanita masuk. "Di mana jalan kecil Liu Roshi itu?" "Keluarlah untukku." Sebuah teriakan bergema di dalam dan di luar halaman. Liu Roshi terkejut. Damar juga mengarutkan kening dan dia melihat ke luar pintu. Pria dan wanita yang datang semuanya adalah murid formal. Mereka adalah jubah putih, lengan merah dan tanda di pinggang mereka.
Mereka semua sombong dan arogan. Adapun pemimpin baik Damar dan Liu Roshi saling mengenal. Pria dan wanita itulah yang membuat hal-hal sulit bagi mereka berdua di tangga umur panjang sebelumnya. Apakah kamu wajah? Liu Roshi tidak wajar. Tapi dia melihat wanita itu menunjuk langsung ke hidung Liu Roshi dan berteriak, ini dia. Ini dia. Dia mengambil barang-barang itu. Semua orang berteriak dan memarahi dan mereka semua berkumpul untuk memulai pikiran Liu Roshi menjadi kosong dan semua orang tercengang. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Berhentilah. Damar berteriak tepat waktu. Wah, jangan pedulikan urusanmu. Wanita itu memarahi orang masih harus melakukannya. Cedera Liu Roshi baru saja pulih dan dia tidak memiliki kekuatan untuk memegang ayam. Bagaimana dia bisa melawan? Orang-orang gemetar ketakutan sampai saat itu. Sesosok tiba-tiba muncul di depan Liu Roshi. Hentikan semuanya. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang berhenti. Liu Roshi dan Damar sama-sama terkejut karena sosok yang berdiri di depan Liu Roshi sebenarnya adalah pria tua itu. Ini tidak bisa dimengerti. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Wanita itu mendengus, adik perempuan. Ada begitu banyak dari kita yang datang untuk meminta saudari junior Liu Xingxi untuk menanyakan kesalahannya. Itu terlalu banyak. Saudari junior Liu hanya datang ke istana yang surgawi kita selama 2 hari. Jadi ini tidak cocok untuknya. Kamu harus berhenti sebentar. Pria itu tampak benar. Dai berkata dengan sungguh-sungguh. Lalu, kakak senior, apa yang akan kamu lakukan? Kata wanita itu dengan suara yang dalam. Saya pikir lebih baik mengubah hal-hal besar menjadi kecil. Kalian tunggu sebentar, saya akan mengobrol dengan junior Sister Liu. Pria itu berkata dengan berbalik langsung. Sister Liu, biarkan saya bertanya. Senior, Anda sekolah menengah selatan Sister Li. Apakah Anda mengambil jarumnya? Apa jarum Nengzong itu? Kakak laki-laki saya tidak tahu, kakak, kata Liu Roshi kosong. Masih berpura-pura menjadi bawang putih. Wanita itu bergegas dan mengeluarkan dari saku Liu Roshi. Kemudian tas jarum seukuran telapak tangan dikeluarkan. Wanita itu membentangkan tas jarum dan ada banyak jarum perak mengkilap di dalamnya. Ini jarum Nangzong. Ini adalah jarum Nangzong kakak senior Li Tao. Orang-orang dicuri dan mendapatkannya. Apalagi yang harus kamu tolak? Semua orang sangat marah dan berteriak. Liu Roshi tercengang, aku tidak tahu, kamu tidak ingin salah aku. Dia berteriak satu demi satu tapi segera menjadi jelas. Orang-orang ini jelas berusaha menjebaknya. Liu Roshi tahu bahwa dia tidak punya alasan sekarang. Jadi dia hanya bisa mengambil 2 napas dalam-dalam dan dengan tenang berkata, kakak-kakak, bagaimana menurutmu? Para tetua akan berurusan denganmu. Kakak senior Li Tao berkata dengan marah. Saudara muda, Li, jangan lakukan itu. Itu hanya masalah sepele, tidak ada gunanya mengganggu para tetua. Pria itu buru-buru berteriak lalu menarik Liu Roshi ke samping dan berbisik. Liu Seime, jika Anda memiliki sesuatu yang baik, keluarkan beberapa untuk menenangkan masalah ini. Atau itu akan benar-benar pergi ke para tetua. Anda bisa, jika Anda tidak bisa memakannya, kamu bisa pergi. Setelah membuat masalah untuk waktu yang lama, apakah kamu memerasku? Liu Roshi menggeretak giginya diam-diam ketika pria itu melihat bahwa pihak lain memahami niatnya. Dia hanya berhenti berpura-pura dan berkata sambil mencibir. Saudari junior Liu, Anda benar, kami memeras Anda. Ternyata sepasangan itu melihat bahwa Damar mengambil 10 tetes darah spiritual dan merasa bahwa Liu Roshi telah berbohong kepada mereka pada awalnya. Jadi mereka menyimpan dendam, jadi mereka merencanakan kembali kejadian ini untuk menyalahkan Liu Roshi dan memaksanya untuk memberikan beberapa lebih banyak manfaat. Orang itu dapat mengeluarkan begitu banyak darah roh yang jatuh, pasti ada hal yang baik lainnya pada dirinya. Saudari junior Liu, saya akan memberi Anda 2 cara untuk pergi. Atau Anda dapat pergi ke saya sekarang dan memintanya untuk menunjukkan beberapa manfaat, kami puas. Masalah ini telah terungkap atau kami akan mengantar Anda ke istana Tianwu dan menyerahkannya kepada para tetua untuk ditangani. Para tetua sangat jijik dengan gadis-gadis kecil yang mencuri ayam dan anjing ini. Saya jamin bahwa kamu akan berakhir di istana Tianwu dan akhirnya saya akan menyedihkan. Kakak perempuan junior, kamu pilih. Pria itu mencibir dan menyipitkan mata. Liu Roshi bergidik, kepalanya benar-benar kosong dan dia sama sekali tidak tahu bagaimana memilih. Tetapi pada saat ini suara acuh tak acuh keluar.
Dia juga tidak memilih, dan kami tidak akan memberimu keuntungan apapun jika kamu memiliki pertanyaan. Pergi dan beritahu apa tetua tentang hal itu. Orang-orang terkejut dan melihat ke sumber suara itu. Damar, ada apa? Apakah menurutmu para tetua tidak mempercayai kita? Pria itu mengerutkan kening. Tentu saja aku tidak percaya. Pecahan tembaga dan besi macam apa jarum Nangzong di tangan Li Tao? Sepasang jarum perak mana yang kuberikan kepada Liu Junior Sister yang tidak 100 kali lebih kuat dari jarum Nangzong itu? Bagaimana mungkin Liu Zunmei mencurinya? Tidak masalah jika dia mencuri atau tidak, setidaknya untuk saat ini dia mencuri barang curian itu dicuri. Di mana barang curian itu? Di mana saksi di tanganmu? Mereka semua milikmu. Orang-orang tidak ada petunjuk. Saya berharap Anda pergi ke para tetua dan itu pasti akan berakhir. Damar tersenyum menghina. Apa katamu? Pria itu kesal, kerumunan juga marah. Mereka tidak percaya bahwa sekelompok orang seperti itu tidak bisa berurusan dengan Damar. Tetapi pada saat ini Damar berbicara lagi. Kenapa aku tidak memberimu solusi? Solusi apa? Kata pria itu dingin. Chang Seng Tianggong selalu menggunakan pertarungan medis untuk menyelesaikan konflik antar murid. Mengapa aku tidak bertarung medis denganmu? Jika kamu menang, aku akan memberimu semua harta dalam diriku. Bagaimana? Kata Damar acuh-acuh. Mendengar suara itu, mata pria itu berbinar. Apakah itu benar? Tentu saja, saya dapat meminta Kyu-san untuk mengajukan permohonan pertarungan medis sekarang. Kata Damar, oke, ini kesepakatan. Kamu segera meminta Kyu-fan untuk melamar. Pria itu berkata dengan mendesak. Berhasil, Damar mengangguk menoleh dan berkata, Kyu-fan tolong lakukan perjalanan dan bantu aku mengirimkan aplikasi ke istana Yinwu. Saudara Damar, Liu Roshi buru-buru berseru. Tidak apa-apa, Damar tersenyum, jangan khawatir. Liu Roshi ragu-ragu, tetapi setelah melihat mata percaya diri Damar, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Damar, pertarungan medis macam apa yang perlu kamu ajukan? Kyu-san ingin membujuk tetapi Liu Roshi tidak bisa membujuknya. Jadi dia hanya bisa menyerah. Tentu saja pertarungan medis standar terendah. Kata Liu Roshi buru-buru. Tidak, saya ingin spesifikasi tertinggi. Damar segera menyela. Apa? Semua orang tercengang. Tapi dia melihat Damar berkata dengan ringan. Beri aku pertarungan dokter hidup dan mati. Aku ingin melawan kakak laki-laki ini untuk hidup dan mati. Suara itu jatuh dan seluruh halaman menjadi sunyi. Li Tao dan rombongannya pergi dengan ekspresi jelek. Liu Roshi masih berdiri di sana dengan bodoh. Adapun Kyu-fan, Damar mendesaknya untuk mengajukan aplikasi untuk pertarungan medis. Tapi Kyu-fan lambat bertindak. Damar, apakah kamu gila? Jangan katakan bahwa keterampilan medismu tidak ada bandingannya dengan kakak senior Xiao Xiang. Tetapi bahkan jika kamu sebanding dengan keadaanmu saat ini, bagaimana kamu mengelola pertempuran medis? Kamu pasti akan kalah, kamu akan mati. Ah, saya pikir Anda harus menyerah pertarungan medis. Berhenti berpikir seperti itu. Kyu-san membujuk dengan getir. Ya, saudara Damar, Anda belum menyingkirkan racunnya dan luka-luka Anda baru saja stabil. Bagaimana Anda bisa melawan pertempuran medis hidup dan mati ini? Bagaimana mereka sudah pergi, saya akan meninggalkan kuil Chang Seng. Mereka pasti tidak ada hubungannya dengan kita. Liu Roshi juga sibuk adalah sebujukan. Tapi kata-kata kedua gadis ini tidak bisa mempengaruhi keputusan Damar sama sekali. Dia menggelengkan kepalanya. Roshi, aku berkata, aku ingin mereka membayar harganya. Yi Dao kali ini tidak mengusulkan mereka untuk menjebakmu, tetapi juga untuk hal-hal di tangga umur panjang. Kamu mencari kematian. Liu Roshi tiba-tiba menjadi emosional. Mengapa kamu begitu keras kepala? Tidak bisakah kamu mendengarkan saran orang lain? Direkomendasikan. Dari sudut pandangnya, Damar bertindak karena marah dan ingin menonjol untuk dirinya sendiri. Dia benar-benar tidak ingin Damar mengambil risiko untuk dirinya sendiri. Terlebih lagi, itu benar-benar tidak dapat dimenangkan. Melihat Liu Roshi yang emosional, Damar sedikit stagnan dan kemudian tersenyum pahit. Roshi, sebenarnya aku tahu situasiku sendiri lebih baik daripada kamu. Percayalah, ini hanya duel dan aku akan menang. Kamu, wajah Liu Roshi memerah dan kemudian dia menggertakkan gigi peraknya, bergegas keluar dari halaman secara langsung. Ini seperti puisi, ini seperti puisi. Damar berteriak mendesak tetapi tidak bisa menelepon kembali. Damar, aku pikir lebih baik melupakan. Kyu-fan ragu-ragu. Jika Nona Kyu-san tidak nyaman, saya bisa pergi sendiri, kata Damar. Kamu menghela napas. Suster Junior Liu
Kamu benar-benar keras kepala, tetapi karena kamu bersikeras aku tidak akan menghentikanmu. Kyo-san menggelengkan kepalanya dan menghela napas lalu berbalik untuk pergi. Begitu aplikasi diajukan, cerita itu menyebar seluruh murid kuil panjang umur segera meledak. Bibit sedikit yang memasuki istana kemarin akan bertarung melawan Dr. Xiu Xiang. Atau apakah ini pertarungan hidup dan mati? Siapa bibit sedikit itu? Dia baru saja disembuhkan oleh 5 dewa dan dapat pergi ke tanah. Jadi dia berani membandingkan dokter dengan kita di istana panjang umur surgawi. Tidakkah dia tahu bahwa keterampilan medis kuil Changseng kita sebanding dengan keterampilan medis abadi? Itu hanya di luar kekuatan kita sendiri. Apakah kamu tidak tahu orang itu juga telah memasuki kuil Changseng kami sebelumnya dan dia belajar kedokteran di sini, tetapi kudengar dia tidak melakukannya. Dalam beberapa bulan dia dikeluarkan karena insiden 5 racun. Apa? Dia adalah peserta dalam insiden 5 racun. Itu tidak benar. Setelah itu para tetua membuktikan bahwa dia tidak bersalah begitu. Tapi pria yang telah belajar di Tiangkong kami selama beberapa bulan berani untuk menentang Xiu Xiang. Xiu Xiang telah menjadi murid formal selama 5 tahun atau 6 tahun. Ditambah waktu sebagai murid terdaftar, dia telah berada di Tianggong kami selama setidaknya 10 tahun. Yuyu, mengapa orang sakit ini? Pikir dia idiot 250 yang tidak peduli tentang apapun. Dia bahkan bertarung dalam duel hidup dan mati. Apakah Anda memaksa Xiu Xiang untuk membunuhnya? Ini sangat menarik. Ada suara diskusi di seluruh Tianggong setelah mengetahui tentang damar. Semua orang menanggapi dengan ejekan dan ejekan. Surga panjang umur, dao medis dari dunia tersembunyi. Damar telah melihat catatan tentang sekte ini dalam klasik tertentu dari keluarga Lin ketika dia masih muda. Jadi 1 tahun dia menyelinap keluar dari keluarga Lin dan menemukan menurut catatan di buku. Dengan bakatnya yang luar biasa dan wawasan yang unik tentang pengobatan, ia berhasil memasuki kuil surga dan menjadi murid bernama kuil panjang umur. Tetapi karena insiden 5 racun dia dikeluarkan dari sekte oleh Tianggong setelah hanya beberapa bulan masuk. Bahkan merupakan berkah untuk diusir. Dan tidak sedikit murid yang dieksekusi dalam insiden itu. Liu Roshi yang cemberut mengetahui hal ini dan duduk di kamar dengan kaget untuk waktu yang lama tanpa keluar. Setelah beberapa saat dia tampaknya telah membuat keputusan. Dia meminjam ponsel kakak perempuannya dan memutar nomor untuk neneknya. Nenek, Ruch, bagaimana kabarnya? Dokter Lin tidak apa-apa. Di ujung telepon yang lain terdengar suara lemah dari Raja Kedokteran Provinsi Huaitan. Nenek, maafkan aku. Roshi mungkin tidak bisa kembali. Kamu hati-hati. Liu Roshi menutup matanya dan berkata, air mata mengalir dari sudut matanya. Meskipun Raja Kedokteran di Provinsi Huaitan sakit parah, dia bukan orang bodoh dan menduga bahwa sesuatu pasti terjadi. Roshi, usia nenek tidak menghalangi, tapi itu kamu masih muda. Dan kamu akan memiliki waktu yang lama di masa depan. Kamu harus memikirkannya. Pria itu menyarankan, nenek, jika saya tidak memiliki Dokter Lin untuk menyembuhkan saya, Roshi tidak akan bisa hidup sekarang. Dan Dermawan akan berada dalam kesulitan. Saya tidak bisa berdiri dan menonton, kata Liu Roshi pahit. Kamu bisa tahu bagaimana membalas kebaikanmu. Yang berarti bahwa pengajaran nenekmu kepadamu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Apapun yang kamu ingin lakukan, lakukan saja. Dan nenek mendukungmu. Hanya saja nenek sangat ingin melihat. Nenek Liu Roshi tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Air mata mengalir di wajahnya. Pertempuran medis hidup dan mati antara Damar dan Xiu Xiang semakin intensif. Dan akhirnya menyebar ke telinga Wu Zhenzang. 5 tetua mengangkat alis mereka. Apa? Duel hidup dan mati, Damar? Itu, apakah ini duel hidup dan mati? Ya, standar tertinggi. Nenek moyang kita dari kuil Changseng memiliki aturan. Jika dikatakan bahwa para murid telah berjuang sampai mati dan melamar hidup dan mati duel, maka tidak ada yang bisa mengganggu. Bahkan saya tidak ada hak untuk mengubahnya. Kecuali salah satu dari mereka berlalu untuk pembatalan sekarang. Tetapi jika pembatalan pihak yang membatalkan harus dicabut dari para belakang dan diusir dari gunung, harganya sama seriusnya. Menurutmu siapa yang akan mau membatalkan ini? Kapan tanggal duel hidup dan mati? Besok. Nah,
Cedera Damar akan ditunda selama sehari sebelum perawatan, kata Wuzun tanpa ekspresi. Ditunda untuk menyembuhkan racun hidup di tubuhnya. Bahan obat yang dikonsumsi semuanya adalah bahan obat langka. Jika dia mati besok, kita akan memiliki beberapa bahan obat yang tersisa di istana panjang umur surgawi. Pokoknya 10 tetes darah spiritual telah diperoleh. Duel itu diusulkan oleh Dan. Jika Xiu Xiang benar-benar membunuhnya, maka dia memintanya sendiri. Jadi apa hubungannya dengan kita? Wuzun berkata dengan mendengus panjang. Pria itu membuka mulutnya, tidak tahu bagaimana menjawab. Ayo, pertempuran hidup dan mati akan dilakukan seperti biasa besok, dan dewa akan duduk dan menonton secara langsung. Kelima dewa berteriak dengan sungguh-sungguh. Wajah pria itu sedikit berubah. Dia tidak berani membantah. Dia buru-buru menundukkan kepalanya. Ya Tuan, meskipun racun hidup dan mati belum sepenuhnya kehilangan di bawah teknik ini, Changsheng Tianggong, racun hidup telah berhasil ditekan.